Selamat siang saya ucapkan dari stasiun Rangkas Bitung. Jadi hari ini tanggal 22 Juni 2025. Cuaca cukup panas nih di stasiun Rangkas Bitung, teman-teman. Jadi saat ini saya berada di halaman luar stasiun Rangkas Bitung, bangunan lama. Dan untuk sebelah sana itu adalah calon bangunan baru dari stasiun Rangkas Bitung Ultimate. Nah, untuk siang hari ini sebenarnya saya mau ke Merak, teman-teman, mau naik kereta lokal Merak atau komuter lain Merak menuju stasiun Merak. Tetapi ternyata tiketnya sudah habis terjual, bahkan untuk di offline pun sudah habis juga. Salah saya itu sebenarnya tidak pesan dari semalam, teman-teman. Jadi untuk dari semalam itu sebenarnya udah tinggal tanpa kursi nih, tetapi salah saya nggak langsung pesan. Ternyata pagi ini jam 10.10 tiketnya sudah habis, tinggal jam 1.57 dan waktunya sangat mepet sekali dengan waktu pulang saya, teman-teman. Aduh, ya mau nggak mau di sini aja. Dan oke, kita nanti akan update untuk pembangunan di stasiun Rangkas Bitung. Disclaimer dulu sebelumnya, untuk stasiun Rangkas Bitung ini saya belum mempunyai data materi untuk pembangunan di stasiun ini. Jadi nanti kita akan review saja. Kita tidak akan membahas data untuk pembangunannya seperti apa, untuk layoutnya calon layoutnya nanti seperti apa. Tapi kita akan review saja untuk jadinya seperti apa untuk saat ini. Oke, let's go. Jadi saat ini saya berada di JPL 183 Rangkas Bitung. Nah, jadi saat ini saya akan melihat untuk progres pembangunan double track stasiun Rangkas Bitung. Nah, nantinya akan menghubungkan antara stasiun Rangkas Bitung, stasiun Jambu Baru, dan seterusnya sampai Merak ya, teman-teman. Oke, untuk pembangunan di stasiun Rangkas Bitung sendiri ini sudah cukup bagus. Untuk bangunannya sudah terlihat dan sudah terlihat cukup bagus ya untuk bangunan stasiun Rangkas Bitung yang baru. Nah, untuk bangunan lamanya sendiri sepertinya dirobohkan, jadi diganti dengan atap yang modern lah gitulah ya, teman-teman. Oke, jadi kita akan lihat untuk progres double tracknya seperti apa. Yuk, let's go. Nah, oke teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di depan saya ini adalah calon wesel baru di stasiun Rangkas Bitung. Dan untuk stasiun Rangkas Bitung sendiri sudah switch over untuk jalurnya. Jadi untuk jalurnya tadinya itu berada di jalur 3 untuk spur lurusnya. Cuman untuk sekarang spur lurusnya sudah berada di jalur 2 dari arah Merak ya. Nah, ini sedang ada progres pengerukan batu balas. Ini sepertinya untuk pemadatan di lintas ya, teman-teman. Oke, ke sana ke arah Merak. Jalurnya juga sudah di switch over. Kita akan coba lihat ke sana, teman-teman. Oke, bisa dilihat teman-teman di sebelah barat sana itu sedang ada pengerjaan untuk jalur baru. Nah, ini untuk jalur barunya sudah switch over juga. Tadinya untuk jalur lamanya itu berada di sebelah sini, teman-teman. Tapi untuk radius lengkungnya ini sepertinya sudah diperbaiki. Oke teman-teman, untuk masuk di stasiunnya sendiri, untuk gate KRL ini dari sebelah sini ya teman-teman, di belakang saya. Dan sorry banget nih teman-teman, ternyata sampai sore nih. Jadi saya ke rumah saudara dulu tadi, dan ini kebetulan saya bawa barang agak lumayan banyak nih teman-teman. Jadi kayaknya agak repot sih, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Kita sambil review-review dikit nanti di dalam. Dan nanti saya akan review juga untuk pembangunan jalur ganda di sisi barat, teman-teman. Oke, lanjut ya sampai selesai teman-teman. Pokoknya kita review sampai ya kira-kira berapa persen lah ya pembangunan di stasiun Rangkas Bitung ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi sore ini pukul 14.30. Cuaca cukup mendung nih teman-teman. Kayaknya mau diadain switch over atau mungkin keruk balas ya di sebelah barat stasiun Rangkas Bitung. Persiapan switch over lagi atau pemasangan wesel nih kayaknya teman-teman. Dan di sebelah sini juga ada alat berat nih teman-teman. Kayaknya lagi merapihkan area yang nantinya bakal jadi rel baru nih teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman untuk alat beratnya. Dan di sebelah baratnya ada truk ya.
Oke, kita harus melewati lorong seperti ini ya teman-teman untuk masuk ke stasiun Rangkas Bitung, ke dalam stasiun Rangkas Bitung. Dan ini sementara ya, karena nantinya bakal ada Watas di stasiun Rangkas Bitung. Dan juga ada JPU baru ya teman-teman nantinya. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah masuk dari gateway, kita harus melalui passenger crossing seperti ini untuk ke jalur 5 ya teman-teman. Nantinya naik komuter lain tujuan Tanah Abang. Nah, untuk komuter lain tujuan Merak itu nantinya ada di jalur 2 teman-teman. Kita akan lihat dulu untuk progres di sebelah barat. Tadi saya sudah sempat ke sebelah barat, dan saya coba akan lihat dari sisi sebelah sini ya teman-teman. Jadi di sini ada semboyan 2 angka 3. Nah, angka 3 ini berarti kereta atau lokomotif ini diperbolehkan berjalan hanya dengan kecepatan 30 km per jam maksimal ya teman-teman. Dan diakhiri dengan semboyan 2H biasanya di sebelah ujung sana. Nah, kita lihat untuk progresnya. Sepertinya ini persiapan pemasangan wesel baru atau misalnya hanya pengerukan balas ya teman-teman. Nah, di sini nantinya akan dipersiapkan untuk JPO baru, teman-teman. Cukup lebar sepertinya ini untuk JPO barunya. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya untuk pembangunan di dalamnya sudah mulai kelihatan dari sini. Nah, di jalur 2 ada komuter lain Merak, jalur 1 kosong ya, teman-teman. Nah, stasiunnya bakal seperti stasiun Manggarai mungkin nantinya. Peronnya cukup lebar, tapi untuk tiang-tiang penyangganya ini kebanyakan dari besi IWF sepertinya. Kalau stasiun Manggarai kayaknya sih kalau saya biasa lihat sih kebanyakan dari beton ya. Tapi untuk di stasiun Rangkas Bitung Ultimate ini nantinya sepertinya bakal banyak tiang-tiang baja IWF nih teman-teman. Oke, setelah kita nyebrang di sini ada tulisan peron 5-7 Tanah Abang. Oh ya, untuk gate in dari komuter lain Merak itu di sebelah sana ya. Jadi nggak lewat sini untuk komuter lain Merak. Jadi masih di bangunan lama teman-teman. Nah, ini ada kelihatan jalur lama di sini nih. Kayaknya bekas jalur 3 teman-teman, bekas perlurus. Oke, kita masuk aja. Nah, untuk kalian yang mau ke toilet atau ke musola, ini fasilitasnya berada di sebelah sini teman-teman. Oke, seperti ini view-nya setelah kita masuk ke dalam stasiun Rangkas Bitung. Dan untuk penomoran jalurnya ini masih ngacak ya teman-teman. Tuh, masih tidak urut antara jalur 5 dan jalur 7. Coba lihat dulu bangunan stasiunnya seperti apa. Nah, mulai kelihatan ya. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Rangkas Bitung. Dan bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, untuk calon fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun Rangkas Bitung, dimana untuk peronnya ini cukup lebar untuk peron yang baru, seperti halnya stasiun Tanah Abang baru. Kemudian ada eskalator di sebelah sini. Eskalator 2 ya untuk naik dan turun. Nah, di jalur 5 ini jalurnya masih sepur baduk ya. Tuh, ada semboyan 3 dan semboyan 8 berapa gitu kalau nggak salah, 8G kalau nggak salah. Nah, di jalur 2 ada komuter lain Merak. Nah, untuk komuter lain tujuan stasiun Tanah Abang ini berada di jalur 7. Walaupun penomorannya ini masih ngacak ya teman-teman. Sana ke arah Tanah Abang bisa dilihat untuk jalurnya sendiri ini terpisah, dan di sini ada X jalur, sebenarnya bekas jalur 6 nih teman-teman. Nih, untuk bekas jalur 6-nya berada di sebelah sini kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi.
Dan untuk atap di stasiun Tanah Abang ini cukup luas juga, dan di atas nih harusnya nantinya bakal jadi area hall atas ya. Dan bakal bisa memuat penumpang lebih banyak untuk transit ya, antara moda transportasi komuter lain KRL dan juga komuter lain Merak. Ataupun hanya sekedar buat mobilisasi teman-teman. Untuk desain atap di sebelah timur ini mengingatkan saya kepada stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa pada umumnya. Stasiun kereta api antar kota ya teman-teman. Stasiun mana ya? Stasiun Cirebon. Cirebon nggak begini sih. Tapi mengingatkan saya kepada stasiun-stasiun yang saya lewati kalau saya pulang kampung naik kereta nih teman-teman. Stasiun mana ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak nih? Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk review stasiun Rangkas Bitung dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena memang saya agak buru-buru juga ini untuk pulang. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa pada